Halo teman-teman, selamat datang di video edukatif Psikologi Komunikasi kelas C. Saya Daniar Herangga, dan di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Lewat video ini, kita juga akan melihat bagaimana pengaruh media sosial dan lingkungan digital dapat membentuk perilaku mahasiswa di masa kini. Setiap hari kita melakukan berbagai tindakan, mulai dari tersenyum, belajar, berbicara, hingga bereaksi terhadap situasi tertentu. Semua ini adalah bagian dari perilaku manusia. Dalam psikologi komunikasi, perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang terhadap stimulus dari lingkungannya. Menurut Skinner, 1953, perilaku manusia terbentuk melalui proses pembelajaran, di mana seseorang belajar dari konsekuensi yang dia alami, baik itu penghargaan atau hukuman. Sedangkan Albert Bandura, 1977, menyatakan bahwa perilaku manusia tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga oleh faktor personal dan pengalaman sebelumnya. Konsep ini dikenal sebagai reciprocal determinism, yaitu hubungan timbal balik antara individu, perilaku, dan lingkungan. Faktor biologis mencakup unsur genetik, sistem saraf, hormon, dan kondisi fisik tubuh. Tubuh manusia memiliki mekanisme biologis yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita berpikir dan bertindak. Misalnya, kadar hormon dopamin memengaruhi rasa bahagia, sementara kortisol memengaruhi stres. Ketika seseorang kurang tidur atau mengalami gangguan nutrisi, sistem otaknya tidak bekerja optimal, sehingga memengaruhi kemampuan konsentrasi dan pengambilan keputusan. Faktor psikologis berhubungan dengan aspek kepribadian, motivasi, emosi, persepsi, dan pembelajaran. Setiap orang memiliki cara berpikir dan memaknai pengalaman yang berbeda. Sebagai contoh, dua mahasiswa bisa menghadapi situasi ujian yang sama, tapi satu merasa percaya diri sementara yang lain merasa cemas. Perbedaan ini berasal dari pengalaman belajar dan pola pikir mereka, bagaimana mereka menilai dirinya sendiri dan lingkungannya. Dalam psikologi komunikasi, persepsi menjadi kunci penting, karena persepsi menentukan bagaimana seseorang menafsirkan pesan yang diterimanya dari orang lain. Perbedaan ini berasal dari pengalaman belajar dan pola pikir mereka, bagaimana mereka menilai dirinya sendiri dan lingkungannya. Manusia tidak hidup sendirian. Faktor sosial dan lingkungan memberi pengaruh besar terhadap perilaku kita. Lingkungan keluarga, teman sebaya, budaya, hingga media massa membentuk nilai, sikap, dan kebiasaan seseorang. Di era digital, lingkungan sosial tidak lagi terbatas secara fisik. Kita terhubung secara virtual melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X. Interaksi di dunia maya bisa memunculkan perilaku baru, seperti fear of missing out, self-presentation berlebihan, atau bahkan kecanduan sosial media. Mari kita lihat contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Banyak mahasiswa mengeluhkan sulit fokus belajar karena terlalu sering menggunakan media sosial. Setiap kali mereka mulai belajar, notifikasi dari TikTok atau Instagram muncul dan mengalihkan perhatian. Sebuah survei dari os.medcom.id menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa Indonesia menghabiskan 3-5 jam per hari di media sosial. Hal ini membuat banyak dari mereka mengalami penurunan produktivitas, kesulitan konsentrasi, bahkan stres karena tekanan sosial online. Jika kita lihat dari teori psikologi komunikasi, perilaku ini bisa dijelaskan melalui 3 faktor tadi. Yang pertama, faktor biologis. Paparan cahaya layar yang berlebihan memengaruhi ritme sirkadian tubuh,
menurunkan kualitas tidur, dan mengganggu konsentrasi otak. Yang kedua, faktor psikologis. Adanya dorongan untuk mendapat hiburan cepat menurunkan kemampuan fokus dan meningkatkan perilaku impulsif. Yang ketiga, faktor sosial. Tekanan sosial untuk terus up to date atau mendapat likes dan komentar positif mendorong mahasiswa untuk tetap online meskipun sedang belajar. Dari kasus ini, kita bisa melihat bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara tubuh, pikiran, dan lingkungan. Teknologi digital bisa menjadi stimulus positif jika digunakan dengan kesadaran diri. Dalam konteks psikologi komunikasi, penting bagi mahasiswa untuk memahami mekanisme perilakunya sendiri. Misalnya dengan melakukan self-regulation, mengatur waktu penggunaan media sosial, membatasi notifikasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, dosen dan institusi pendidikan juga berperan dalam menciptakan kultur akademik yang mendukung fokus belajar, misalnya dengan mengintegrasikan media digital secara produktif. Sebagai kesimpulan, perilaku manusia dipengaruhi oleh 3 faktor utama, biologis, psikologis, dan sosial. Ketiga faktor ini saling berinteraksi dan membentuk bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Dalam dunia yang semakin digital, penting bagi kita untuk memiliki kesadaran dan kendali terhadap stimulus lingkungan, agar perilaku kita tetap produktif, sehat, dan beretika.